Shalom dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam 40 hari doa dan puasa secara atas talian pada tengah hari ini. Sedar tak sedar, kita telah pun berada di hari yang ke-39 pada hari ini. Terima kasih di atas penglibatan dan kesetiaan saudara-saudari bersama kami di dalam 40 hari doa dan puasa ini. Saudara dan saudari, terdapat tanda-tanda pemulihan yang boleh dilihat di banyak sektor di dalam negara kita. Hal ini seharusnya mendorong kita untuk kekal semangat berdoa bersama-sama. Karena itu, mari kita terus berdoa dan berjaga-jaga bagi keluarga, bangsa dan negara kita. Dengan ini, mari kita berdiri bersama-sama dan mari kita memulakan pertemuan doa kita dengan menaikkan puji-pujian kepada Allah kita. Haleluya. Haleluya, mari kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Dari pemenang dalam segala perkara, telah
Saudara-saudari dijemput duduk. Tiba masanya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Pada tengah hari ini, saya akan mengungsikan kepada Anda sebuah renungan yang bertemakan titik buta. Saya membacakan firman Tuhan ini sebagai dasar renungan kita dan saudara-saudari coba untuk memperhatikannya. 2 Tawarikh pasal 17 ayat 1 hingga 19. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan penduduk di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Binhail, Obadjah, Zakaria, Netanil, dan Mikah untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebajah, Asael, Samiramot, Yonatan, Adonia, Tobiah, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adnah dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yozabad dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Saudara-saudari, Yosafat adalah raja kedua Yehuda yang baik. Dia berjuang memerangi kemasukan penyembahan Baal di Yehuda dan mengutus orang Lewi dalam misi bergerak untuk menyampaikan hukum Tuhan kepada semua orang. Imannya sendiri bersinar ketika Yehuda diserang oleh musuh. Dia membangunkan pasukan yang kuat dan mengukuhkan banyak kota. Dia juga menghidupkan kembali sistem hukum atau pengadilan agar sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum Musa. Tetapi ada titik buta di dalam dirinya. Dia membuat persekutuan dengan Israel, tidak ada yang berhasil. Malah dia menikahkan anaknya Yoram dengan Atalia, salah seorang anak perempuan Ahab yang sama jahatnya dengan ibunya Yezebel.
Nilai-nilai teras kita menentukan siapa kita. Nilai-nilai ini memberitahu kita mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Nilai-nilai kita adalah alasan untuk pilihan yang kita buat, teman yang kita pilih, gaya hidup yang kita amalkan, dan harta benda yang kita sayang. Raja Yosafat memulai dengan baik, dengan niat yang jelas, tetapi dia menjadi lalai dan mengizinkan titik buta terjadi ketika dia memerintah kemudian dalam hidupnya. Ada kemungkinan kita jatuh ke dalam titik buta kehidupan kita jika kita tidak berhati-hati dan gagal konsisten di dalam mezbah doa harian kita. Berdiam adalah selaras dengan nilai-nilai teras kita. Nilai-nilai inti dari mengasihi Tuhan, mengenal Dia, dan mencari keadilan dan kebenaran adalah perisai terhadap godaan harian kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada titik buta kehidupan yang tercantum di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 yang berbunyi, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, mari kita kekal memusatkan perhatian kita kepada Kristus, dan mari kita berdiam diri seketika sebelum kita meneruskan doa kita yang selanjutnya. Mari kita mengambil masa lebih kurang 2 menit untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Semasa kita berdiam diri, izinkanlah pikiran kita fokus untuk menikmati hadirat-Nya, sambil musik mengiringi kita dengan melodi penyembahan yang lembut. Dalam sikap yang terbenam di dalam hadirat Tuhan, tuliskanlah di buku catatan pribadi Anda apa sahaja yang dibawa oleh Roh Kudus ke dalam pikiran Anda. Carilah titik buta dan bersyukur kepada Tuhan karena telah mengungkapkannya kepada Anda. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena melalui firman-Mu kami diingatkan untuk selalu memelihara saat hening di hadapan-Mu, agar kami dapat mendengar suara-Mu dengan baik. Karena apa yang terpenting bukanlah apa yang kami katakan, melainkan apa yang Engkau katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena mengingatkan kami mengenai titik buta kehidupan yang sangat berbahaya. Kami bersyukur padamu Bapa, karena melalui Roh Kudus Engkau telah menyadarkan serta mengingatkan kami agar tidak lalai dan tetap konsisten di dalam mezbah doa harian kami, supaya kami tidak jatuh di dalam titik buta kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa agar Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) akan menghasilkan rancangan yang konkret
untuk membantu mengatasi bencana banjir yang selalu menimbulkan ancaman kepada kawasan-kawasan yang terjejas semasa musim hujan, terutamanya di negeri-negeri pantai timur. Mari kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kerana negara ini memiliki pelbagai agensi untuk membantu kerajaan dalam menangani masalah-masalah tertentu yang berlaku di lapangan. Kerana itu kami berdoa untuk agensi pengurusan bencana negara NADMA, agar agensi ini dengan pertolongan-Mu Tuhan akan dapat terus menghasilkan rancangan yang konkret untuk membantu mengatasi bencana banjir yang selalu menimbulkan ancaman kepada kawasan-kawasan yang terjejas semasa musim hujan, terutamanya di negeri-negeri pantai timur dan juga negeri-negeri Malaysia Timur yang melibatkan Sabah dan Sarawak. Kiranya dengan rancangan yang konkret ini, masalah yang berkaitan banjir dapat diatasi atau ditangani dengan berkesan di seluruh negara. Dalam nama Yesus, amin. Selanjutnya, yang ketiga, kita berdoa untuk suku kecil Utik, di mana sebahagian besarnya tinggal di Sungai Rajom, Hulu dan Tatau Baleh, Sarawak, agar mereka belajar kemahiran hidup yang baharu untuk mengatasi perubahan persekitaran dan agar mereka dijamah oleh berita baik tentang Kristus. Mari kita berseru kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan, dengan anugerah-Mu, kami berdoa untuk suku kecil Utik, di mana sebahagian besarnya tinggal di Sungai Rajom, Hulu dan Tatau Baleh, Sarawak. Dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, kiranya agensi-agensi kerajaan yang terlibat dapat memberikan pendedahan kepada suku ini terhadap pelbagai kemahiran hidup, agar mereka belajar serta memperoleh kemahiran hidup yang baru untuk mengatasi setiap perubahan di persekitaran mereka. Tuhan, kami menyerahkan seluruh suku Utik ke dalam kasih karunia-Mu, agar mereka mengalami sentuhan daripada Injil Kristus, sehingga suku ini akan mengalami kebangunan rohani yang luar biasa serta mengalami pemulihan di setiap aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, amin. Yang keempat, mari kita berdoa untuk fasa pemulihan negara yang berikutnya, terutama fasa peralihan daripada pandemik kepada endemik dalam masa yang terdekat, agar kementerian yang terlibat dapat menghasilkan perancangan yang holistik pada masa-masa peralihan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kerana dengan pertolongan-Mu plan pemulihan negara mulai membuahkan hasil apabila terdapat tanda-tanda pemulihan di banyak sektor di dalam negara ini. Maka dengan itu kami terus berdoa untuk fasa-fasa pemulihan melalui plan pemulihan negara agar berjalan dengan baik dan teratur mengikut rancangan. Terutama sekali kami berdoa untuk fasa peralihan dari pandemik kepada endemik dalam masa yang terdekat di seluruh negara. Ya Tuhan, dengan kemurahan-Mu tolonglah kementerian-kementerian yang terlibat untuk dapat menghasilkan perancangan yang holistik pada masa-masa peralihan tersebut. Dan pada masa yang sama kami juga berdoa untuk seluruh rakyat jelata agar tidak leka, sebaliknya terus mengamalkan SOP yang telah ditetapkan agar gelombang penularan COVID-19 yang baru tidak berlaku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Yang kelima dan yang terakhir, mari kita berdoa khusus untuk negeri Sabah agar segenap lapisan sosial dan masyarakat memberikan sokongan dan kerjasama yang tinggi terhadap program vaksinasi yang sedang rancak dijalankan di negeri ini, agar sasaran immunity berkelompok dapat dicapai untuk kesejahteraan bersama. Mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan,
Kami berdoa secara khusus untuk negeri Sabah di bawah Bayu yang kami cintai. Terima kasih Yesus kerana negeri Sabah selalu berada di hatimu sepanjang masa. Berkatilah dan sertailah, ya Tuhan, para pemimpin kami untuk dapat memimpin serta dapat memajukan negeri ini dengan jayanya, terutama di dalam memerangi wabah COVID-19 pada masa ini. Dengan perkenanmu ya Bapa, gerakanlah segenap lapisan sosial dan masyarakat di negeri Sabah agar memberikan sokongan yang penuh dan kerjasama yang tinggi terhadap program vaksinasi yang sedang rancak dijalankan di negeri ini, sehingga sasaran immunity berkelompok dapat dicapai untuk kesejahteraan bersama. Ya Tuhan, kami mohon kasih karuniamu untuk gereja-gereja di Sabah agar terus bergiat aktif dalam melakukan pelayanan kebajikan dan terus menerokah cara pelayanan yang baru dalam norma baharu ini agar terang Kristus bersinar di seluruh negeri Sabah, bahkan di seluruh dunia. Dengan pemeliharaanmu, naungilah keluarga kami dengan sayapmu, sehingga kami aman dan selamat dalam menjalani rutin harian kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, dan cukupkanlah mereka yang sedang kekurangan pada saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudari, mari kita menyembah Tuhan dan mari kita terus menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa, kami datang membawa segala ucapan syukur kami di hadapan Engkau untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk sampai kepada hari ini, penyertaan-Mu yang begitu ajaib bagi kami. Dan kami benar-benar merasakan hadirat-Mu ya Bapa, walau dimanapun kami berada, untuk mengikuti doa dan puasa ini bersama ya Tuhan. Bawa syukur ke tempat kudus, bawa sembah
Kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Segala ucapan syukur kami hanyalah bagi Engkau Tuhan, dan Engkau layak untuk menerima semuanya. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah kiranya persembahan syukur kami lewat doa dan puji-pujian ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh juru selamat kita. Bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ucapan berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, kita jumpa lagi pada jam 12 tengah hari esok di dalam ruangan yang sama, di hari yang ke-40 dalam 40 hari doa dan puasa. Tuhan memberkati. Haleluya.